Om Swastiastu. Bagi semeton titiang, para pejuang Dharma yang sangat semangat memperjuangkan Dharma kita hari ini di Bali. Jadi mari kita fokuskan ke satu serangan, yaitu menyerang yang betul-betul tersesat, yang sudah dimana saya kaji dasar sastranya, guru besarnya yaitu Srila Prabhupada sendiri sudah merusak pengajaran Maharsyu biasa melalui penyelewengan, vandalisme kitab suci Bhagavad Gita. Kemudian di dalam kita melakukan tindakan-tindakan agar semeton tidak terkena efek niskala daripada gerakan yang kita lakukan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan agar bisa menjaga diri kita tetap dilindungi oleh Dharma di dalam pergerakan ini. Titiang tidak ingin semeton-semeton di Bali mendapatkan efek negatif daripada apa yang kita lakukan. Jadi yang pertama yang perlu dihindari adalah jangan kita menyerang Agnihotra. Karena Agnihotra itu sendiri adalah tradisi Weda, bukan tradisi Sampradaya. Itu adalah tradisi Weda, di mana Mandala 1 Sloka 1 Rig Weda menyatakan bahwa Agni Mile Puro Hitam Yagya Syam Dewa Mritwijam Hotaram Ratna Datamam. Dewa Agni adalah purohitonya para dewa atau panditanya para dewa. Apapun yang akan disampaikan kepada Dewa Agni itu akan sampai kepada para dewa. Sementara di Bali kita sudah memiliki hal itu dalam bentuk api tertimpug. Itu mengubah kualitas ide Sangyang Agni dari Sarwo Bakso menjadi api upacara. Kemudian ditunas melinggih di soang-soang pasepan, pedipan, dan lain sebagainya. Dan yang terutama adalah Agnihotra itu adalah menghubungkan Agni Jenana atau Jenana Agni, yaitu kemampuan seorang spiritualis di dalam mengimplementasikan pengetahuan Weda. Itu merupakan Jenana Agni, terhubung dengan kekuatan Agni atau api yang realis di dalam bentuk-bentuk upacara. Nah, ini kalau kita menyerang Agnihotra, maka saya mohon maaf, kita akan kena dampak daripada itu karena kita menentang Weda itu sendiri dalam memperjuangkan Weda. Karena itu semaksimal mungkin coba menghindarkan diri kita dari penyerangan terhadap yang disebut dengan Agnihotra. Yang kedua, kita tidak boleh menyerang perempuan dengan kasar. Itu Dharmaning Ksatrio. Kita tidak boleh menyerang perempuan dengan kasar. Jadi usahakan sesantun mungkin, jika toh pun kita harus berhadapan dengan oknum-oknum sampradaya yang perempuan, itu harus kita hindarkan berperilaku kasar. Karena ini adalah bagian juga dari efek negatif yang akan kita dapatkan di dalam memperjuangkan Dharma. Jadi tegaknya Dharma Ksatria di dalam memperjuangkan Dharma inilah yang harus kita jalani. Maaf, saya bukan mengajari, tapi berdasarkan pengalaman dan berdasarkan sastra. Kemudian selanjutnya, jangan membuli oknum pandita, karena kita tidak tahu siapa pandita yang suci, siapa pandita yang memang tidak suci. Itu. Karena apa? Karena di dalam pediksaan yang dilakukan, itu memiliki kekuatan pebalik sumpah. Hati-hati kita. Karena itulah titiang kalau menyerang tidak mau pandita tapi langsung, misalnya WPA ya organisasinya kita serang, jangan panditanya. Karena ini memiliki kekuatan pebalik sumpah, kita tidak bisa tahu siapa yang sebenarnya sudah suci dan siapa yang cangak meketu gitu. Jadi di sini keberhati-hatian kita di dalam memperjuangkan Dharma itu. Karena itu titiang membuat ini video ini untuk kita tegak dalam Dharmaning Ksatrio di dalam mengambil peran sebagai seorang pejuang dalam memperjuangkan Dharma. Jadi itu napi wastana pengingat piteket yang tiang berikan kepada semeton sami. Jadi ada hal-hal yang kita harus hindari, ada hal-hal yang harus kita kedepankan.
Kalau pandito-pandito Hare Krishna tidak apa kita serang. Kenapa? Karena mereka sudah tersesat dari sumbernya. Apa itu? Yaitu sumbernya adalah dikse dari gurunya, yaitu Srila Prabhupada. Itu. Jadi serangannya artinya bukan serangan fisik yang maksudkan, tapi serangan mental gitu nggih. Itu tidak akan terkena kekuatan negatif yang kuat. Karena kekuatan Ibu Pertiwi kita pasti akan melindungi kita. Kekuatan betaro-betaro dari Kiring Sejebak Bali akan melindungi kita. Tetapi kalau kita sampai melanggar konstitusi Weda di dalam memperjuangkan Dharma, kekuatan beliau pun tidak akan mampu melindungi kita. Kenapa? Karena kita sendiri di dalam menegakkan Dharma itu keluar dari Dharmaning Kesatrio Dharma. Niko yang tiang bisa ingatkan, tiang selalu berpendapat dan kemudian yang selalu akan menyerahkan kepada masing-masing. Ini bukan suatu pemaksaan, ini bukan suatu agak sulit yang menjelaskan ini. Tapi ini merupakan letupan dari pengetahuan sendiri agar kita di dalam menegakkan Dharma itu benar-benar tegak. Jadi yang pertama, kembali ditiang simpulkan, kita jangan pernah menyerang Kundo Agni atau Agnihotra itu sendiri. Semaksimal mungkin kita menghindari. Jika kita harus menyerang itu, kita harus mempertanyakannya dengan santun. Yang kedua, ketika ada perempuan yang muncul di dalam perlawanan mereka, semaksimal mungkin, kalau sudah tahu kita itu jelas itu ibu-ibu atau perempuan, semaksimal mungkin kita untuk berlaku sesopan mungkin dalam perlawanan. Karena jika tidak, maka ketiga Ibu Dewi akan memberikan kita suatu sanksi yang cukup berat secara spiritual. Dan yang ketiga, jangan menyerang oknum pandito, karena kita tidak tahu pandito yang mana yang betul-betul suci dan tidak suci. Mana cangak meketu, mana pandito yang sudah mencapai kualitas pandito. Jadi keberhati-hatian ini titiang inginkan dari Semeton Dharma, karena rasa kasih titiang, rasa cinta titiang ring para pejuang Dharma semua, agar di dalam memperjuangkan Dharma ini kita selalu mendapatkan dukungan kekuatan daripada Ida Betaro Betari Sani Melinggo Melinggih Ring Jagat Bali, kemudian mendapatkan kekuatan daripada Ida Betaro Wisnu sebagai administrator alam semesta, agar perjuangan kita benar-benar memiliki happy ending pada nantinya. Nggih niko yang bisa ditiang sampaikan hari niki, kirang langkung nunas pangampura. Om Santi 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 Om.